Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Prasiwi dan ini teman saya Iin Cintamo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan ekspor dan impor. Apa sih kegiatan ekspor impor? Adalah sesuatu yang lazim dilakukan oleh setiap negara. Tujuannya, kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh negara tersebut. Dan juga setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi, dan juga struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan. Kemudian, perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan antar negara atas dasar kesepakatan bersama untuk memperoleh keuntungan guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia. Kemudian, kita lanjut ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagaimana prosedur pelaksanaan ekspor impor yang baik dan benar? Dan yang kedua, masalah apa saja yang sering terjadi saat proses pelaksanaan ekspor dan impor? Nah, tujuan penulisan ini dengan judul prosedur pelaksanaan ekspor impor adalah untuk mengetahui dan mengenal prosedur dan dokumen apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pihak-pihak mana saja yang terlibat. Lanjut ke pembahasan, apa sih ekspor dan impor itu? Kita lanjut ke pengertian. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala berbisnis kecil sampai menengah dan besar sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Penjual atau pihak yang mengirim barang ke luar negeri disebut pengekspor atau eksportir, sementara penerima barang dari luar negeri disebut importir dan prosesnya disebut impor. Selanjutnya masih pembahasan, di sini kita akan membahas tentang pengertian prosedur. Nah, prosedur itu sendiri merupakan serangkaian tugas yang selalu berhubungan didasarkan pada unsur menurut waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang harus diselesaikan dalam mencapai tujuan. Apa aja sih prosedur ekspor? Yang pertama ada korespondensi, yang kedua ada pembuatan kontrak dagang, yang ketiga ada penerbitan letter of credit atau LC, yang keempat ada mempersiapkan barang ekspor, yang kelima pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Selanjutnya pemesanan ruang kapal, pengiriman barang ke pelabuhan, pemeriksaan bea cukai, pemuatan barang ke kapal, kemudian surat keterangan asal barang atau SKA, kemudian pencairan LC itu letter of credit, kemudian pengiriman barang ke importer. Kemudian di sini kita ada prosedur ekspor, bisa dilihat ya, seperti ini prosedur ekspor di Indonesia. Selanjutnya ada pun dokumen ekspor impor. Yang pertama harus punya surat izin impor atau SI, surat pemberitahuan impor barang atau SPIB, dokumen pelengkap impor yang meliputi invoice, packing list, bill of lading atau sertifikat asal. Dan selanjutnya tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama menumbuhkan industri dalam negeri, mengendalikan harga pokok, menambah devisa negara, memakmurkan masyarakat, serta meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar negara asal dan negara tujuan. Sedangkan tujuan dan manfaat impor yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri, membuat negara tersebut membangun hubungan baik dengan negara lainnya, memperkuat neraca pembayar dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri, menambah pemasukan dan pendapatan suatu negara, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui proses alih teknologi dari tenaga ahli yang didatangkan dari negara-negara maju. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam ekspor impor yang meliputi eksportir, confirming host, perdagangan ekspor, ekspor merchants, agen ekspor atau wisma dagang. Adapun kesimpulan dari presentasi kami berdua yang merupakan ekspor impor adalah bagian kegiatan utama dalam perdagangan internasional yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antar negara. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian global dan domestik.
Ekspor dan impor mengambil peranan dalam kestabilan perekonomian suatu negara karena secara langsung akan mempengaruhi jumlah devisa dalam negara tersebut. Ekspor dan impor berhubungan erat dengan kepabeanan dari negara pengirim maupun negara penerima. Sehingga ekspor dan impor berguna untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam perdagangan internasional dan membawa pengaruh yang besar bagi perluasan pasar barang dan jasa suatu negara. Diliputi oleh Pradini dan Raharjo 2013. Terima kasih. Salam dari kami.